Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yanfiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa fil rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia hari ini kita masih dalam agenda yang insyaallah diberkahi oleh Allah dalam rangka untuk mensyukuri segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua dalam situasi yang berbahagia di bulan Ramadan, walaupun dengan kondisi yang cukup berbeda di tahun ini, namun itu mudah-mudahan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk memberikan amalan ibadah terbaik dari sekian Ramadan yang pernah kita lewati. Semoga Allah mencatat semua amal kebaikan kita dan mudah-mudahan itu menjadi alasan turunnya pertolongan Allah atas semua musibah yang kita alami, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai umat manusia di muka bumi ini. Semoga apapun yang kita dapatkan pada hari ini mampu kita syukuri, mampu kita ambil hikmahnya, sehingga itu bisa menjadi energi untuk terus berbuat baik, agar terus berdakwah dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan siapapun, dan juga kapanpun juga kita bisa berbuat baik di lingkungan sekitar kita. Kedua kalinya salawat serta salam semua tetap curahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh dan teladan bagaimana memulai jalan dakwah, bertahan di atasnya dan mewariskan semangatnya kepada generasi setelahnya, bahkan kepada kita hingga hari ini. Semoga kita semua istiqomah menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Anda mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi Anda kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan dalam momentum pesantren Ramadan pengurus wilayah kami Kaltim Kaltara yang bertemakan tetap produktif di bulan Ramadan. Adapun pada kesempatan kali ini ada dua poin besar yang akan Anda sampaikan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang tips dan cara produktif di bulan Ramadan, dan yang kedua nanti kita akan coba sedikit belajar dari sirah bagaimana momentum Ramadan yang memberikan banyak keberkahan bagi umat Islam kita semua. Baik, warahmatullahi. Langsung saja kita masuk yang pertama. Untuk tips dan cara produktif di bulan Ramadan itu ada beberapa poin yang nanti Anda coba sampaikan. Poin yang pertama, kita akan coba kembali mengingat momentum-momentum dahsyat yang ada di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan salah satu momentum dari sekian banyak momentum yang seharusnya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan persembahan amalan terbaik kita selama kita hidup di dunia, sebagai bekal kita untuk menuju akhirat, sebagai momentum kita pula untuk bisa membuktikan keimanan yang telah kita benarkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan. Maka ini adalah sebaik-baiknya waktu untuk bisa membuktikan dalam setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan buku yang ditulis oleh Ustadz Solihin Abu Izzuddin yang bertemakan Ramadan, beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan memiliki beberapa momentum-momentum dahsyat. Di antaranya yang pertama adalah momentum kita untuk berdoa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa doanya orang yang sedang berpuasa ketika berbuka itu merupakan salah satu doa yang mustajab, yang niscaya tidak akan tertolak doanya. Maka ini menjadi momentum yang sangat penting, sangat berperan dalam menghadapi masa-masa sulit yang hari ini kita sedang alami. Maka momentum yang pertama ini, bulan Ramadan merupakan momentum kita untuk berdoa. Maka murnikan kembali doa-doa kita, persiapkan kembali doa-doa kita agar kita bisa menggunakannya sebaik mungkin untuk kebaikan kita secara pribadi maupun kebaikan kita sebagai manusia secara umum. Kemudian momentum kedua, bulan Ramadan merupakan momentum untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kita tahu bahwa
amalan-amalan sunnah yang terjadi di bulan Ramadan ini nilainya sama dengan amalan-amalan ibadah wajib yang berada di luar bulan Ramadan, yakni 70 kali lipat. Maka hendaknya setiap ibadah yang kita lakukan itu menjadi kebaikan yang luar biasa, ganjaran kebaikan pahalanya yang diberikan Allah kepada kita semua. Lalu di bulan Ramadan ini juga merupakan momentum untuk memperpanjang umur kita. Seperti yang kita ketahui, umatnya Rasulullah SAW itu memiliki usia hanya rata-rata sekitar 63 tahun kurang lebih. Namun kita masih belum bisa memastikan usia kita bisa sampai ke umur 63 tahun. Dengan usia yang sudah ada kita miliki hari ini, apakah sudah banyak barangkali kebaikan yang kita lakukan? Atau jangan-jangan justru malah lebih banyak kekhilafan yang pernah kita lakukan? Oleh sebab itu, kita bersyukur hari ini berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkannya. Maka inilah momentum kita untuk memperpanjang umur kita, karena amalan-amalan kita yang kita lakukan, maka itu nilainya bisa lagi dari 1000 bulan yang kalau dihitung-hitung bisa dapat berapa ratus tahun begitu kan. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Kemudian wa'alaikumsalam, bulan Ramadan juga merupakan momentum untuk memperoleh ampunan, memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari kita berpuasa, qiyamul lail, sampai kita ikhlas menjalankan semua ini karena Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian momentum selanjutnya adalah momentum kita untuk bisa menerapkan syariat yang Allah berikan kepada umat manusia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyanyiakan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini, agar bisa tetap memaksimalkan setiap kegiatan-kegiatan kita tuh menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Maka syariah Islam bisa dapat kita saksikan dengan baik di bulan Ramadan ini. Bagaimana kemudian aktivitas ibadah kuantitasnya meningkat, begitu juga dengan kualitasnya. Semoga itu juga bisa terus kita tanamkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian wa'alaikumsalam, di bulan Ramadan ini juga merupakan momentum kita untuk bisa berbagi dengan sebaik-baiknya. Kita bisa memberikan infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka jangan sampai kita tidak memanfaatkan momentum ini dengan baik. Sebab itu momentum-momentum itu menjadi momentum-momentum dahsyat yang ada di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita melewatkannya. Jadi itu merupakan alasan-alasan mengapa kita harus tetap produktif, bahkan harus lebih produktif dari biasanya, agar setiap kegiatan kita mengandung pahala yang berlipat ganda. Kemudian di bulan Ramadan juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita tetap produktif menjalankan nilai-nilai kebaikan. Pertama, kita harus melaksanakan muhasabah, di mana momentum-momentum di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu yang kita miliki untuk bisa merenung, untuk bisa merefleksi dan mengkontemplasi diri. Sejauh apa kita melakukan kebaikan, atau sejauh apa ternyata hari ini kita masih mengamalkan maksiat-maksiat yang tersembunyi dari orang lain, dan Allah tutup aib kita dengan rapat. Oleh sebab itu, maka tingkatkan kuantitas dan kualitas muhasabah kita dalam setiap sholat kita. Maka kita akan terus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, karena kita teringat bahwa dosa kita jauh lebih banyak dari kebaikan yang kita pernah lakukan hingga hari ini. Yang kedua, bahwasanya setiap kebaikan-kebaikan kita, setiap keburukan-keburukan kita, baik sengaja maupun tidak disengaja, itu disaksikan oleh Allah. Maka setelah muhasabah, kita harus melakukan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Mau kecilkah, mau banyakkah, mau tersembunyi kah, mau terang-terangan kah, Allah selalu mengawasi kita. Maka jadikan ini satu atau sekian alasan yang kita punya untuk terus bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dan perkecil, maka lakukanlah kolaborasi. Itulah indahnya kita berukhuwah, indahnya kita berjamaah. Maka potensi ini keberlangsungan amal-amal kebaikan kita ke depan. Maka teman-teman kita yang mungkin dulunya belum memiliki ini merupakan tips dan cara produktif di bulan Ramadan yang Ana coba kutip dari bukunya Ustaz Sholihin Abu Izzuddin. Nah, kemudian dalam buku